Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putra Merah Figlasi, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Daulah Utsman. Ya, perlu kita tahu, Daulah Utsmani adalah salah satu kerajaan besar Islam yang terbentuk setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Ya, jadi setelah Daulah Abbasiyah runtuh, terdapat 3 kerajaan besar Islam, yaitu Daulah Safawiyah yang berada di Persia, Daulah Mughaliyah yang berada di daerah Mughal, India, dan Daulah Utsmani yang berada di Turki. Nah, inilah yang akan saya bahas, Daulah Utsmani. Daulah Utsmani telah terbentuk sejak lama dari tahun 1280 hingga 1924. Ya, cukup lama, sekitar 7 abad. Makanya ini dikategorikan sebagai kerajaan besar Islam. Ya, kita langsung mulai ke pembahasan awal terbentuknya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani terbentuk dari kabilah pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah, ya sekitar Turkistan. Nah, mereka ini adalah suku Kai yang dipimpin oleh Sulaiman Syah. Akan tetapi suku Kai ini masih terancam oleh serangan bangsa Mongol. Ya, tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Ya, BTW, tentara Mongol ini juga yang menyebabkan kehancuran Daulah Abbasiyah. Ya, karena mereka terancam, mereka memutuskan hijrah ke Anatolia. Ya, lalu mereka menetap di daerah Ahlat. Jadi Ahlat ini mereka sudah bisa hidup damai, tenang, kebutuhan air tercukupi, mereka juga bisa beternak karena di situ perbukitan, tentu ada makanan untuk para domba, ya rumput ya, di bukit kan ya rumput, makanya di sana intinya mereka sudah damai di sana. Ya, setelah aman dari serangan bangsa Mongol tadi, terancam oleh serangan bangsa Mongol, Sulaiman Syah memutuskan untuk hijrah lagi ke daerah Syam. Akan tetapi malangnya Sulaiman Syah ketika hendak menyeberangi sungai Efrat, ada banjir datang, dan Sulaiman Syah pun akhirnya wafat. Tetapi sebelum Sulaiman Syah wafat, Sulaiman Syah sempat mempunyai anak, 4 orang anak, yaitu Sungur Tekin, Gundukdu, Ertugul, dan Dandan. Dandan namanya. Ya, dan setelah wafatnya Sulaiman Syah, rombongan itu terpecah menjadi 2 bagian, 2 kubu. Kubu yang pertama ingin kembali ke daerah yang tenang tadi, di daerah Ahlat. Kubu yang kedua ingin melanjutkan perjalanan Sulaiman Syah. Ya, perjalanan yang ini dipimpin oleh putranya, Ertugul. Ya, jadi melanjutkan perjalanan itu terdiri dari sekitar 400 keluarga yang dipimpin oleh Ertugul tadi ya. Nah, jadi mereka melanjutkan perjalanan, santai-santai jalan. Nah, tiba-tiba kok ada orang perang. Nah, yang perang itu adalah tentara dari Seljuk-Rum yang dipimpin oleh Sultan Alauddin II melawan kerajaan Romawi. Ya, karena Ertugul dan rombongan 400 keluarganya itu Islam, ya jadi mereka membela yang Islam, yaitu Sultan Alauddin II. Dan alhamdulillah setelah mereka ikut perang, dan yang menang adalah pasukan Sultan Alauddin II yang dibantu oleh Ertugul beserta rombongannya. Nah, sebagai ucapan terima kasih, Sultan Alauddin II memberikan sebidang tanah kepada Ertugul dan rombongannya untuk ditinggali. Ya, jadi mereka menetap di wilayah yang diberikan oleh Sultan Alauddin II. Itu mereka hidup damai hingga Ertugul juga punya anak yang bernama Utsman. Nah, setelah sekian lama, Ertugul akhirnya meninggal dunia, wafat, dan kepemimpinannya di wilayah itu digantikan oleh anaknya yang bernama Utsman. Ya, kepemimpinan Utsman ini mendapatkan simpati dari Sultan Alauddin II, dan akhirnya Utsman diberikan hak istimewa seperti dijadikan gubernur, diberi gelar bey, dan wilayah yang ditaklukkan oleh Utsman, wilayah baru yang ditaklukkan oleh Utsman menjadi wilayah kepemilikan yang dipimpin Utsman. Nah, hak istimewanya lagi, nama Utsman sering disebut di acara khutbah resmi, dan ia juga diperkenankan untuk membuat mata uang sendiri. Nah, setelah sekian lama Utsman memimpin, pada tahun 1299 Ghazan Khan, pemimpin dari pasukan Mongol, menyerang Seljuk-Rum. Nah, akibat dari pertempuran ini, Sultan Alauddin II wafat. Ya, jadi akibatnya ada kekosongan kepemimpinan di kerajaan Seljuk-Rum. Nah, memanfaatkan kesempatan ini,
Utsman ingin memerdekakan diri dari kepemimpinan Seljuk. Nah, akan tetapi rakyatnya mendukung dan berjanji setia kepada Utsman agar Utsman menjadi pemimpin di daerah itu. Nah, dari sinilah Daulah Utsmani terbentuk. Oke, kita masuk ke strategi dan kebijakan Daulah Utsmani. Yang pertama ada Utsman. Nah, Utsman ini pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan bahwa kerajaan dibentuk atas dasar persekutuan suku-suku Turki. Ya, persatuan suku-suku Turki. Yang kedua ada Orhan. Ia berhasil mendirikan jabatan Sadr Azam atau ya Perdana Menteri. Ia juga berhasil membentuk tentara khusus yang diberi nama Inqish Syariah. Yang ketiga ada Murad I. Ia berhasil memperluas wilayah ke wilayah Asia. Daulah Utsmani mencapai kejayaannya pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Sultan Salim I. Ia memfokuskan ekspansi ke wilayah Turki bagian selatan, wilayah selatan Turki ya. Ia mempersatukan wilayah seperti Baghdad, Kairo, ya Mesir ya, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium menjadi satu. Ya, setelah masa kemajuan, Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909, kemudian benar-benar dihapuskan pada tahun 1924, dan namanya berganti menjadi Republik Turki. Lalu apa saja sebabnya? Yang pertama yaitu kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Yang kedua, kemerosotan kekuatan militer akibat serangan dari Eropa. Ya, Eropa ya kayak Inggris itu kan juga mendominasi pada saat itu. Kayak menjalankan ekspansi wilayah besar-besaran ke Inggris, kayak menjajah lah. Ya, akibatnya kekuasaan Daulah Utsmani juga terkena, yang akibatnya militernya runtuh. Ya, yang terakhir adalah gerakan oposisi sekuler, ya di mana dasar-dasar negara Islam tidak dimasukkan lagi ke dalam dasar negara Turki atau Daulah Utsmani. Ya mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.